رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Kepada para alim, kepada para ulama, kepada para kiai dan asatid sekalian yang hadir dalam Multaqa Ulama Aswaja Kota Malang pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menyatukan tekad kita untuk senantiasa menyampaikan yang hak, akan sebuah kebatilan-kebatilan yang demikian. Dengan demikian umat akan menjadi tahu antara yang hak dan yang batil. Tentu kebenaran adalah milik Allah. Oleh karena itu, sesuatu yang hak adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, dan sesuatu yang batil adalah sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dan yang Allah turunkan terhadap kaum umat ini, pada kaum muslimin terutama, yaitu dengan syariat Islam. Pada malam hari ini saya mewakili dari Doyo untuk menyampaikan pernyataan ulama pada Multaqa Aswaja Kota Malang yang bertema ancaman disintegrasi Papua, Kabupaten Meranti Riau dan Lelang Kepulauan Widi dalam tinjauan politik Islam. Hingga saat ini ancaman disintegrasi terhadap keutuhan negeri muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, terus muncul. Seiring dengan buruknya pengelolaan sistem, khususnya sistem politik dan ekonominya. Haluanrakyat.com pada 12 Desember 2022 telah memberitakan dalam sebulan terakhir, yaitu 4 warga asal Sulawesi Tengah menjadi korban kekerasan dan pembunuhan oleh kelompok separatis di tanah Papua. Yang terbaru, ada 3 warga asal Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat yang menjadi korban. Mereka yang beroperasi sebagai tukang ojek itu dibunuh di Oksibil, wilayah provinsi Papua Pegunungan. Sementara itu di Warta Ekonomi pada 12 Desember 2022 memuat berita yang heboh bahwa Bupati Meranti Muhammad Adil baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas dan kontroversial yang sukses menjadi pusat perhatian di media sosial, yang dalam sebuah video dirinya menyatakan kekecewaannya pada pemerintahan yang dikomandai oleh Presiden Jokowi. Dalam pemberitaan yang lain, Kepulauan Widi, yaitu kepulauan yang tidak berpenghuni di wilayah Provinsi Maluku Utara, dikabarkan akan dilelang. Ma'asyiral muslimin, para alim, para ulama, para kiai dan asatid yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah. Jika berita-berita ini tersebut benar, maka ada kesan bahwa Indonesia sedang rusak dan hancur. Kalau tidak boleh dikatakan dirusak dan dihancurkan sendiri
oleh penyelenggara negaranya. Secara politik terkesan bahwa keberadaan penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak benar-benar berkhidmat kepada bangsa dan negaranya sendiri, tetapi berkhidmat dan menyelenggarakan agenda oligarki baik domestik maupun asing. Sedangkan secara ekonomi terkesan terjadi kesenjangan yang luar biasa besar antara rakyat di satu pihak dengan penyelenggara negara dan penguasa dan pengusaha di pihak yang lain. Buruknya tatanan kehidupan ini akibat penerapan sistem kapitalis inilah yang memicu sebagian wilayah ingin memisahkan diri dari kesatuan Indonesia. Menyikapi perkembangan itulah, maka melalui multaqo ini kami para ulama Aswaja Jawa Timur menyatakan sebagai berikut. 1. Haram hukumnya melelang pulau kepada asing, karena pelelangan itu akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. 2. Adanya ancaman disintegrasi wilayah teritorial merupakan akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang selalu berpihak pada kepentingan kelompok oligarki, baik itu domestik maupun asing, dan juga akibat mengabaikan kepentingan rakyat dan bangsanya sendiri. 3. Wajib hukumnya menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah teritorial Indonesia bagi seluruh rakyat pada umumnya dan TNI pada khususnya. 4. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa untuk menyadari bahwa sistem kapitalisme itu buruk, yaitu rusak dan merusak, bahaya dan membahayakan, dan harus segera dicampakkan. 5. Sistem Islam dengan khalifah sebagai junnahnya akan menjaga keutuhan wilayah teritorial, menjaga keamanan, memakmurkan dan mensejahterakan warga baik muslim maupun non-muslim. Imam Abu Dawud, begitu pula Imam Bukhari, begitu pula Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Innamal imamu junnah yuqattalu min wara'i wa yuttaqabih." Sesungguhnya al-imam, yaitu khalifah, itu laksana perisai di mana orang-orang di belakangnya atau mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. 6. Saatnya kita kembali kepada sistem Islam secara kafah, yaitu syariah dan khilafah sebagai kebutuhan sekaligus sebagai kewajiban, karena itu merupakan wa'dun wa fardun min Allah, janji dan fardu dari Allah Subhanahu wa taala pada kita kaum muslimin. Di dalam kaidah usul disebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Akhirnya marilah kita camkan bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Wa ma nasru ila min indillahi azza wa jalla bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah
ihdinas siratal mustaqim. Kami atas nama para ulama yang hadir pada Multaqa Ulama Aswaja Kota Malang 28 Desember 2022. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.